Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai jembatan rangka baja. Nah, di mana jembatan rangka baja yang akan saya bahas ini mempunyai bentang 60 meter. Nah, ini merupakan standar dari Direktorat Jenderal Bina Marga, di mana gambar standar rangka baja bangunan atas jembatan ini mempunyai kelas A dan kelas B. Seperti yang kita ketahui, untuk kelas A biasanya untuk jalan-jalan nasional, sedangkan untuk kelas B itu untuk jalan-jalan provinsi. Nah, di sini sudah ada juga mengenai penjelasan-penjelasan umum mengenai jembatan rangkanya, mulai dari singkatan-singkatan profil yang digunakan, seperti gelagar melintang ujung itu disingkat GMU, kemudian batang rangka baja samping bagian bawah disingkat BSB, selanjutnya batang rangka baja samping diagonal disingkat BSD. Nah, di atasnya ini BSA atau batang rangka baja samping bagian atas. Nah, untuk ikatan angin itu ada dua, BIU dengan BIA, batang ikatan angin. Nah, di sini sudah ada catatan umum mengenai jembatan rangkanya. Yang pertama, kriteria desain. Kriteria desain mengacu pada peraturan perencanaan jembatan atau BMS. Kemudian pembebanan mengacu peraturan pada perencanaan jembatan BMS. Dan yang ketiga, jembatan rangka baja dirancang bebas dari aliran banjir rencana. Kemudian di sini juga untuk catatan umumnya. Nah, kemudian untuk material baja, batang rangka, gelagar memanjang, gelagar melintang, kemudian backplate gelombang. Selanjutnya untuk batang ikatan angin itu menggunakan FU 550 MPa, sedangkan FV-nya 460 MPa. Nah, untuk batang yang lain menggunakan BJ50 dengan FU 510 MPa dan FB 355 MPa. Sedangkan baut yang digunakan mutu tinggi ini sesuai dengan JIS B1160. Nah, di sini grade-nya juga ada 8.3. Sedangkan untuk beton lantai jembatan menggunakan kuat tekan atau FC 30 MPa dan baja tulangan menggunakan BJTD 40 dengan kekuatan bajanya 400 MPa. Nah, itu adalah catatan-catatan umum yang digunakan dalam perencanaan. Nah, pada saat analisis strukturnya nanti kita akan menggunakan material ini, material yang sudah disediakan, kekuatan materialnya, kemudian untuk dimensi seperti dimensi gelagar melintang ujung ini, itu nanti kita sesuaikan dengan gambar yang ada di sini pada saat melakukan pemodelan di SAP 2000. Nah, selanjutnya saya akan menuju ke gambar standar yang ada, di mana standar yang kita gunakan nanti di sini adalah standar 60 meter. Nah, ini adalah standar rangka baja untuk jembatan 60 meter. Ini tampak samping, totalnya tidak bulat di 60 meter tapi 59,958. Itu adalah total panjang. Kemudian untuk tanpa dena susunan lantai ini sudah ada semua jaraknya, kemudian profilnya juga sudah ada menggunakan H50 kali 200 untuk horizontalnya. Selanjutnya untuk ikatan angin, ini adalah dena ikatan angin. Di sini sudah jelas juga mengenai
profilnya, kemudian jaraknya sudah sesuai semua. Nah, ini adalah profil yang akan kita gunakan nanti untuk profil bajanya. Selanjutnya di sini ada diagram lawan lendutan. Ini akan kita modelkan nanti pemodelan lendutan yang terjadi pada jembatannya. Kemudian potongan melintang di sini sudah ada juga. Nah, di sini untuk potongan melintang kita bisa melihat lebar daripada trotoarnya, kemudian lebar daripada jalannya. Nah, untuk trotoar di sini menggunakan 1 meter. Itu menandakan bahwa kelas jembatan yang akan kita rencanakan mempunyai kelas A. Selanjutnya saya akan ke bawah. Nah, ini adalah detail-detail yang sudah disediakan. Ini mempunyai beberapa detail yang penting dan harus diperhatikan. Baik, selanjutnya kita masuk di AutoCAD. Nah, ini adalah AutoCAD-nya. Bangunan atas ini merupakan bangunan standar, sudah disediakan oleh Bina Marga dengan bentang 60 meter. Di sini dena tampak memanjang dan dena daripada jembatannya. Ini sesuai dengan rangka jembatan yang ada di standar Bina Marga. Baik, selanjutnya kita akan masuk di SAP 2000. Kita langsung masuk di new model. Kemudian di new model ini kita akan mengganti default unitnya. Kita akan menggunakan ton milimeter Celsius. Nah, untuk pemodelan jembatan sendiri, sebenarnya di sini 2D truss ini sudah ada, tetapi saya lebih cenderung menggunakan grid only supaya bisa diatur-atur. Nah, kemudian X direction ini menggunakan ada 13 grid. Kemudian untuk Y direction ini adalah denahnya nanti. Ini menggunakan 7 grid. Nah, untuk X direction untuk sementara saya menggunakan 3 grid. Nah, untuk grid spasinya atau jaraknya saya menggunakan defaultnya 6 meter karena nantinya kita akan tetap edit. Klik OK. Di sini sudah ada 2 tampilan, XY plane dan 3D view. Untuk XY plane-nya atau denahnya kita akan edit grid, kemudian modify. Nah, untuk X-nya ini arah memanjang jembatannya, kita akan menggunakan jarak per 5 meter. Nah, untuk memudahkan di ordinat ini kita akan mengganti jadi spasi. Di sini kita akan menggunakan meter. Jadi gridnya atau jaraknya itu menggunakan 5 meter. Kemudian untuk array kita bisa lihat denahnya. Nah, denahnya di sini ada menggunakan 1,1, kemudian 1,7. Untuk di pinggirnya atau untuk trotoarnya menggunakan 1,1, dan di sini menggunakan, dan yang di tengahnya menggunakan 1,7. Nah, di sini 1,1, kemudian yang di bawah sini 1,7. Nah, yang di sini terakhir 1,1.
sementara kita oke dulu, kemudian oke. Ini masih ada yang keliru, kita lihat dulu. Ini kita ganti 1,1. Nah, kita oke dulu. Nah, untuk grid X kemudian grid Y-nya ini sudah berubah. Selanjutnya kita akan mengubah grid X-nya atau tingginya. Nah, untuk tingginya sendiri kita bisa lihat di gambar. Ini untuk potongan melintang. Untuk total tingginya 6370, tapi di sini ada chamber di bawahnya atau diagram awal lanjutan, ini harus dimodelkan juga. Ini kita bisa hitung juga jumlahnya. Kita mulai dari 59. Ini kita menggunakan ordinat 59. Kemudian yang di bawahnya 107, add, add lagi, bentuknya 172, add 188, add, kemudian 193, ya, kemudian di add lagi. Total tingginya itu 6370. Untuk grid ID-nya kita ubah juga, kita tambah. Kita lanjutkan X4, X5, X6, X7, X8. Kita klik oke, kemudian oke. Tampilannya kita bisa lihat. Nah, ini adalah tampilannya. Ini sudah berubah. Kemudian kita mencoba masuk di Exit Band. Kita akan menggambar tampak sampingnya. Nah, karena kita belum memasukkan section, kita menggunakan section default untuk sementara. Pertama saya masuk di chamber, ini pemodelannya. Baik, untuk profil bawahnya ini sudah selesai, ini sesuai dengan pemodelan chambernya. Kemudian saya akan menggambar
dengan bantuan section dulu dari atas. Saya bisa blok, kemudian edit line, divide, frame, kemudian bagi dua. Oke. Selanjutnya saya akan memodelkan profilnya. Bisa dilihat. Kemudian di atas itu hanya garis bantu saja atau section untuk membantu kita dalam pemodelan. Kemudian yang di atas ini kita hapus. Nah, di sini untuk tampak samping jembatan rangka dengan bentang 60 meter ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke section properti untuk pemodelan profilnya.